Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Azani dengan NIM 12250513544. Di sini saya akan membuat atau mendesain antena Yagi Uda dengan menggunakan frekuensi 544 MHz. Yang pertama, kita akan menentukan lambdanya. Lambda itu rumusnya C atau kecepatan cahaya dibagi dengan F atau frekuensi yang kita pakai. Untuk kecepatan cahayanya kita menggunakan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi frekuensi kita gunakan adalah 544 MHz bagi 544 kali 10 pangkat 6. Untuk hasilnya itu menggunakan cm, itu 55 cm. Selanjutnya kita akan mencari reflektornya, R. Untuk reflektor kita menggunakan angka 0,48. Angka ini didapat dari tabel antena Yagi yang bisa ditemukan di Google atau di pencarian lainnya, dikali dengan hasil lambda yang kita cari tadi, yaitu 55 cm. Hasilnya yaitu 26,4 cm. Terus kita mencari driven. Untuk drivennya kita menggunakan 0,47 dikali juga dengan frekuensi hasil lambda yang kita cari tadi, yaitu 55 cm. Hasilnya 25,85 cm juga. Terus kita mencari D1 0,428 dikali dengan 55 seperti tadi. Hasilnya 23,54 cm. Terus D2 itu kita menggunakan 0,24 kali 55. Hasilnya 23,32 cm. Terus D3 itu 0,428 dikali 55 cm. Hasilnya 23,54 cm. Terus kita mencari jarak reflektornya atau space reflector, SR. Angkanya 0,2 dikali dengan lambda 55 cm. Hasilnya 11 cm. Terus kita mencari space difference-nya, SD. Angkanya 0,2 dikali dengan 55 dengan 11 juga. Terus kita akan mencari diameternya. Diameternya yaitu 0,0085 dikali 55 sama dengan 0,46 cm. Dan yang terakhir gap. Gap itu kita menggunakan 1 cm. Setelah kita mencari perhitungan antena Yaginya, kita akan desain antena Yaginya menggunakan aplikasi CST. Baiklah, kita akan mulai mendesain antena Yagi Uda dengan aplikasi CST dengan menggunakan perhitungan yang kita hitung tadi. Nah, untuk frekuensinya 500, minimalnya dan maksimalnya 600.
kita centang E-file, H-file, dan VAR-file-nya. Setelah itu kita ganti menggunakan frekuensi 544. Finish. Oke, setelah itu, setelah masuk, kita akan masukkan perhitungan kita tadi di parameter list dengan R 26,4 26,4. Oke, setelah itu DR-nya 25,85. Setelah itu D1 kita buat 23,54. Oke, D2 nya 23,32. Oke, setelah itu D3 nya 23,54. Setelah itu SR nya kita buat 11 dan SD nya juga 11, SD 11. Setelah itu diameternya D kita buat 0,46. Oke, di atas ini dia. Setelah itu gapnya 1. Nah 1. Oke, setelah itu kita akan modeling. Lalu kita pilih silinder dan escape. Oke, untuk name-nya kita masukkan reflektor dan radiusnya D, eksenternya 0, Z min-nya R, min R per 2, dan Z max-nya R per 2. Dan untuk materialnya kita pilih aluminium load. Oke, udah muncul reflektor. Lalu kita klik lagi silinder, escape, name-nya kita ganti driven. Lalu outer max-nya kita ganti D, eksenternya kita ganti SR, dan Z min-nya kita ganti min DR per 2, dan Z max-nya kita ganti DR per 2. Kita okekan kembali. Lalu driven sudah ada. Itu kita klik kembali seperti tadi dan kita ganti namanya direktor 1. Oke, outer radiusnya kita ganti D, dan eksenternya kita ganti SR plus SD. Untuk Z min-nya kita ganti min D1 per 2 dan Z max-nya D1 per 2. Oke, kita okekan kembali. Direktor satunya sudah muncul. Ini dia. Dan kita ulangi lagi. Kita buat direktor 2. Oke, outer radiusnya kita ganti D. Untuk eksenternya kita buat SR plus SD kali 2, dan untuk Z min-nya kita buat D min D2 bagi 2, dan Z max-nya kita buat D2 bagi 2. Kita okekan. Dan direktor 2-nya sudah ada. Kita buat direktor 3-nya. Direktor 3
Untuk outer radiusnya D, untuk drag centernya SR plus SD kali 3. Untuk Z minnya kita buat D3 bagi 2 dan Z maxnya D3 bagi 2. Z maxnya dipakai min. Oke, direktur 3-nya sudah ada, dan kita akan menambahkan gap di drivennya. Oke, kita ganti gap. Untuk outer radiusnya kita ganti D, X centernya SR, Z minnya kita ganti min G per 2, dan Z maxnya G per 2. Kita okekan lagi. Oke, sudah ada gap di drivennya, tapi belum terpotong. Untuk memotongnya, kita klik komponen 1, kita pilih driven. Setelah itu kita pilih boolean, lalu subtract, kita pilih gap dan enter. Oke, ini sudah terpotong drivennya. Ini dia. Setelah itu kita fix, kita tekan fix pada ujung drivennya, klik 2 kali, dan ujung sebelahnya klik 2 kali. Oke, sudah kita tandai warna, sudah kita tandai dengan fix. Setelah itu kita akan mulai simulasinya. Kita pilih simulation, lalu kita pilih discrete port dan kita okekan. Setelah itu setup solver, kita centang numerisnya dan kita start. Oke, kita tunggu loadingnya sampai selesai, baru kita lanjut lagi. Baiklah, sudah hampir selesai. Sudah siap, sudah selesai loadingnya. Kita akan melihat grafiknya. Kita pilih di S parameters S1. Ini dia hasilnya 556,8, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu kita perlu menambahkan OP pada grafik kita tadi. Kita buat 556,8 dan kita bagi dengan frekuensi yang kita harapkan, yaitu 544. Oke, setelah itu R-nya kita tambahkan juga kali OP. Kali OP. Setelah itu DR-nya juga kita buat dikali OP. Begitu juga dengan D1-nya kali OP, D2-nya juga dikali OP, dan juga D3-nya kali OP. Setelah itu kita akan menekan home. Dan kita start simulasinya kembali. Baiklah,
kita tunggu sampai loadingnya selesai, baru kita lanjutkan kembali. Oke, loadingnya sudah hampir selesai. Nah, sudah muncul grafik baru yang warna hijau ini. Kita akan melihat frekuensinya. Nah, ini dia hasil frekuensi kita inginkan, 544,7. Ini dia. Dan setelah itu kita akan melihat efeknya. Nah, ini dia untuk efeknya. Kita jalankan dulu efeknya dengan menekan animated field. Nah, ini dia sudah berjalan. Dan untuk hafidnya seperti ini. Setelah itu kita coba lihat far field-nya. Nah, ini dia far field yang kita hasilkan. Ini dia. Lalu kita akan melihat bandwidth-nya. Nah, ini dia bandwidth-nya yang ditandai dengan garis biru. Baiklah, sekian tugas antena dan propagasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.